Shalom semuanya, dengan saya Tikva di sini. Dalam video kali ini saya akan menyampaikan parasyat Hasyafua, yaitu parasyat Vezot Haberaka yang diberikan oleh Rebbetzin Chana Bracha dari sudut pandang perempuan. Berkat yang diberikan Moshe kepada bangsa Israel sebelum meninggal, termaksud di dalamnya adalah Moshe memberikan kepada kita Torah, yang adalah keturunan dari Yaakov Avinu. Tertulis dalam Devarim atau Kitab Ulangan pasal 33 ayat 4. Rasi membaca ayat ini sebagai Moshe memberikan kepada kita Torah yang adalah keturunan dari Yaakov. Kita telah menerima itu dan tidak akan pernah mengabaikannya. Hal ini berarti Torah itu sudah sangat menyatu dengan seluruh orang Yahudi, di mana kita sudah tidak bisa lagi memisahkan Torah dengan orang Yahudi. Judul yang pertama, mahkota Torah, itu gratis untuk semuanya. Sifri mengatakan bahwa setiap orang Yahudi memiliki bagiannya dalam Torah. Seperti ada tertulis, kamu semua yang berdiri hari ini, kamu semua berdiri di hadapan Hashem Elohimu. Tertulis dalam Devarim atau Kitab Ulangan pasal 29 ayat 9. Hal ini merepresentasikan 3 mahkota yang ada. Mahkota Torah, mahkota kehuna atau keimaman, dan mahkota kerajaan. Mahkota kehuna diberikan kepada anak-anak Aharon. Mahkota kerajaan diberikan kepada keturunan Daud, sedangkan mahkota Torah tersedia untuk siapa saja yang mau datang mengambilnya. Tertulis dalam Kohelet Rabbah 7 ayat 2. Judul yang selanjutnya, perempuan boleh menerima mahkota Torah. Sekalipun perempuan tidak bisa mendapatkan mahkota kerajaan dari keturunan Daud, atau tidak bisa menjadi imam Kohanim dan mendapatkan mahkota kehuna, tetapi mahkota Torah masih tersedia untuknya. Dari berbagai generasi selalu ada perempuan hebat dan menjadi panutan. Contohnya, Devorah, istri dari Lapidot, di mana pada zamannya orang-orang mengantri untuk konsultasi masalah halakha kepadanya. Contoh selanjutnya adalah Beruriah dari Talmud. Dia juga mengajarkan suaminya untuk memiliki belas kasih kepada orang lain. Anak perempuannya Rashi juga ikut berpartisipasi dalam pilpul atau dialektika dari suaminya. Ini hanya contoh beberapa saja, tetapi sesungguhnya banyak para wanita di luar sana yang berperan penting dalam mengajarkan anak laki-laki hingga kelak menjadi rabi dan guru-guru besar. Dalam waktu renggang kita sebenarnya kita bisa pakai untuk belajar Torah baik secara tersurat dan tersirat. Di kalangan wanita Yahudi yang religius, mereka cenderung haus untuk menyelami Torah lebih dalam dan lebih dalam lagi, beserta dengan komentar-komentarnya. Pada zaman modern ini, banyak para perempuan yang tidak ingin hanya duduk diam dan mendengarkan pengajaran secara pasif. Mereka cenderung mau turun melakukan suatu kegiatan yang mana dirinya dapat mempraktikkan langsung konsep Torah yang diajarkan bersama dalam kelas dan yang tentunya dalam pengawasan mentor atau rabi. Judul yang selanjutnya, Ratu dari Torah yang hidup. Ayat Mislei atau Amsal pasal 1 ayat 8 dengan bunyi demikian, dengarlah anakku, perhatikanlah kedatangan ayahmu dan jangan lepaskan Torah ibumu. Ayat ini memberikan persepsi baru pada zaman kita saat ini. Sama halnya seperti tugas seorang ibu untuk melahirkan dan membesarkan anak, sudah merupakan tugas seorang ibu juga untuk mengajarkan Torah kepada anak-anaknya. Kita mau belajar Torah bukan sekedar untuk hal intelektual saja, tapi untuk hidup sesuai dengan Torah dan menunjukkan terang itu
dalam segala hal yang kita lakukan. Perempuan secara umum, sebagian sudah belajar tanda baca bahasa Ibrani, sebagian sudah membaca berkat, mengerti terminologi halakha, sudah mulai memisahkan sebagian roti kala, dan sudah mulai memakai rok. Kita makan di bawah suka, meditasi di padang terbuka, memetik buah di Eretz Yisrael, dan memisahkan seperempatnya. Apa yang perempuan pelajari dari Torah itu cenderung menyatu langsung dengan kehidupan mitzvot sehari-hari. Kenapa seperti ini? Hal ini bertujuan untuk membawa Geulah atau proses penebusan itu satu langkah lebih dekat lagi. Judul yang terakhir, pembelajaran perempuan mengembalikan hadirat Hashem atau Shekinah. Menurut Midrash, Torah yang tertempel rapat kepada orang Yahudi itu diumpamakan sebagai pengantin perempuan kepada pengantin laki-laki. Rabbeinu Bar Chaya menjelaskan bahwa Torah itu diumpamakan sebagai Rachel yang sudah bertunangan dengan Yaakov. Pada saat Shekinah itu hilang, Rachel menangisi anak-anaknya yang adalah suku-suku yang tersebar ke bangsa-bangsa. Pada saat hari penebusan tiba, saat Shekinah itu hadir kembali, saat itulah semua anak-anak Rachel berkumpul kembali. Seperti ada tertulis dalam kitab Yirmiyahu atau Yeremia 31 ayat 15, mereka akan kembali lagi dari tanah musuh-musuh mereka. Terima kasih sudah mendengarkan. Apabila konten ini memberkati Anda, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Shalom.